jelaskan, karena banyak hari ini ustadz Al-Karbitiyun, ya, tahu Al-Karbitiyun, mereka mengatakan hadis dhaif dibuang secara mutlak. Hadza kalam la yaqulu ahadun min ulama'il ummah min al-muhaddithin wal-usuliyyin wal-fuqaha wal-mutakallimin wal-sufiyyin. Tidak ada satupun ulama, apapun fannya, keilmuannya, apakah itu ulama hadis, fiqih, aqidah, apalagi tasawuf, ya. Jadi tidak ada ulama yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Hatta Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari masih memakai hadis dhaif. Nanti kita kasih tunjuk contoh-contohnya. Nah, di sini ulama-ulama salaf mereka dari 9 sahabat tadi. Pertama, hadis man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang hafal hadis 40, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi satu barisan dengan ulama. Ini ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4 sampai 5 hadis, 4 atau 5 hadis. Nah, di ujung paragraf coba lihat, wattafaqal huffaz, kelihatan ulama yang hafiz. Nah, huffaz itu dulu hafiz hanya gelar untuk orang yang hafalan hadisnya banyak. Hafiz atau jamaknya huffaz dulu bukan untuk hafizul Quran, tapi hari ini orang hafiz Quran langsung disebut al-hafiz. Jadi gelar al-hafiz ini sudah mengalami penurunan. Dulu gelar hafiz, dia hafiz Quran dan hafal minimal 100.000 sanad dan matanya hadis. Sanadnya banyak, matanya bisa boleh sama. Kan 100.000. Lalu masanya berubah menjadi 50.000, menjadi 10.000. Nah, belakangan ada nama Syekh Sidi Ahmad Al-Ghumari, disebut Al-Hafiz, dan adiknya namanya Abdullah Al-Ghumari, Sidi Abdullah Al-Ghumari disebut Al-Hafiz juga, meskipun tidak hafal seperti yang dikatakan orang dahulu. Tapi kata beliau, sebutlah satu hadis, pasti aku tahu sumbernya. Maka gelar Al-Hafiz pun mengalami penurunan darjah. Di dulu yang memiliki gelar Al-Hafiz hanya orang-orang yang hafiz matanya dan sanadnya. Imam Ghazali hafal lebih dari 5.000 hadis, tidak sebut hafiz, karena beliau tidak menghafal sanadnya, hanya menghafalkan matanya. Ustadz Al-Karbitiyun hari ini yang menghujat dan mencaci maki Imam Ghazali dan merendahkan kitab Ihya Ulumuddin, mereka 42 hadis yang ada di Arba'in pun tidak beres hafalannya. Imam Ghazali itu di luar kepala atau nulis Ihya Ulumuddin, berapa hadis? Tidak kurang dari 5.000, ada 4.000 sekian, dan muqarrarat saya tulis 5.000, kemudian 5.000-an ya. Ditambah kalam tabi'in dan sahabat, itu sampai hampir 10.000-an. Dan la yumkin ayajma'a illa hafizun, gak mungkin yang mampu lakukan itu kecuali seorang yang hafiz. Dan itu beliau hanya pelajari dalam beberapa tahun. Nulis Ihya Ulumuddin itu sementara, cuma 4 tahun sebelum meninggal kitabnya jadi. Kitabnya sudah diajarkan setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Berarti nulisnya mungkin cuma setahun atau 2 tahun. Itu hadis hafalan di semua. Siapa orang hari ini yang mengkritisi Imam Ghazali yang punya hafalan hadis 5.000? Oh, hadis palsu. Coba kasih tunjuk mana yang palsunya sini. Saya tunjukin sumbernya. Ya. Jangan-jangan dia mengikuti palsu karena ada ulama menyebutkan hadisnya palsu, bukan karena dia meneliti sendiri.
Jadi kita ini boleh mengkritisi keilmuan hadis seseorang kalau kita meneliti sendiri. Kalau cuma mengikut orang yang mengkritisi Imam Fulan, kalau orang ini tidak layak mengkritisi, cukup diam. Ahsan an taskut. Ya. Jadi hadis mengenai keutamaan menghafal 40 hadis, ittafaqal huffaz. Ulama yang hafal ribuan hadis, ittafaqa. Apa arti ittafaqa? Sepakat ala annahu hadithun dhaif, bahwasannya semua hadis keutamaan menghafalkan 40 macam hadis itu dhaif. Wa in kasrat turuquhu, meskipun riwayatnya banyak, tapi kok masih disebutkan di sini. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa Imam Nawawi yang mengerti itu hadis dhaif mengamalkannya? Ini pertanyaan. Dia tahunya hadis dhaif, terus kok dia masih? Tolong diingat sampai nanti kalian jadi ustadz, jadi apapun nanti. Hadis dhaif, jika ada ulama mu'tabar yang mengamalkannya, maka kita mengikut amal ulama itu, karena ulama ini lebih kuat dari hadis dhaif. Imam itu lebih kuat daripada hadis dhaif. Amalan dia menunjukkan bahwa amalan ini ada di kalangan salafus saleh. Siapa yang disebut salaf? Salaf itu orang terdahulu. Ada perdebatan mengenai akhir salaf itu kapan. Akhirnya adalah ikuti hadis Nabi, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sampai 3 kurun. 1 kurun 100, berarti 300 tahun. Yang menulis Arba'in itu ulama yang wafat tahun 181 Hijriah. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Siapa namanya? Tahun berapa wafatnya? Tulis 100 orang, nggak ada di kitab. Tulis ya, tahun berapa wafatnya? 181. Jadi awwalu man jama'a arba'ina hadithan, yang pertama kali menulis 40 hadis dalam satu risalah, Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak ini gelarnya Imam Sayyiduz Zahid, Sayyidul Abidin, orang yang sangat ahli ibadah. Kawan dia namanya Syu'bah, ingin coba ibadah Imam Ibn Mubarak sehari 2 hari. Hari ketiga dia mengatakan, saya nyerah, gak sanggup mengikuti Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi lidahnya gak pernah diam menyebut nama Allah. Bahkan makan gandum, roti, dia pilih roti yang gampang, sebentar habis langsung dia zikir. Gak pernah mau lama-lama di kamar mandi, gak pernah mau lama-lama tidur. Imam Abdullah bin Mubarak hari-harinya zikir, Quran, sholat, zikir, Quran, sholat. Sesekali dia ngajar. Al-Imam Abdullah bin Mubarak disebutkan sini, waqad sannafal ulama, paragraf berikutnya, sungguh telah menulis, mengumpulkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Ini bukti bahwa kalimat radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhu, boleh kepada selain sahabat, boleh kepada selain sahabat. Kita sebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu nih, ya. Sungguh sannafal ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab, dalam bab ini telah menulis banyak ulama, ma la yuhsa minal musannafat, yang tidak terhitung, ma la yuhsa, yang tidak terhitung daripada musannafat, karya-karya. Lalu Imam Nawawi mengatakan, fa awwalu ma alimtuhu, fa awwalu man alimtuhu, yang pertama aku tahu menulis 40 hadis dalam sebuah kitab, imamnya Abdullah
Ibnul Mubarak. Nah, yang kedua Muhammad bin Aslam At-Tusi, gelarnya Al-Alim Ar-Rabbani. Orang disebut Alim Rabbani berarti dia wali besar, ya. Karomahnya bukan belajar jalan di atas air, ya, tapi ruhnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa? Imam Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Bukan Nasai pengarang Sunan, Nasai, namanya Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Siapa lagi? Abu Bakar Al-Ajurri. Siapa? Abu Bakar Al-Ajurri. Lalu Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, orang Isfahan. Lalu Imam Ad-Daruqutni. Ini dia buat spasi, salah cetaknya, digabung Daruqutni, ya, udah jadi nama nisbah. Imam Daruqutni punya kitab judulnya Sunan Daruqutni. Dialah orang pertama yang berhasil dan paling berani mengkritik Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari sudah wafat. Imam Daruqutni ini akidahnya Asy'ariyah, belajar sifat 20. Dia berguru kepada Imam Baqillani, Baqillani berguru kepada Imam Ibn Mujahid dan Al-Bahili, Imam Bahili berguru kepada yang menyusun sifat 20 itu, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah Ahlussunnah kita, akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, ya. Nah, pengarang kitab ini ahli hadis, akidahnya juga Asy'ariyah. Baik. Wal Hakim, ada nama imamnya Al-Hakim. Imam Hakim ini punya kitab Arba'in, juga punya kitab besar judulnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Lalu Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Imam Abu Nu'aim ini muhaddis dan sufi, ya. Lalu Abu Abdurrahman As-Sulami, ini imam sufi juga, tapi ahli hadis. Jadi dulu ahli hadis sufi, ya. Wa Abu Sa'id Al-Malini, ya, ahli hadis saja. Wa Abu Utsman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakrin Al-Baihaqi. Berapa orang? Banyak? Tidak sempat hitung. Berapa? 13, baru yang tertulis, ya. Wa khalaika yuhsawna minal mutaqaddimin, dan banyak lagi yang tulis yang dahulu sampai sekarang, kata beliau. Wa qad istakhartullah, aku memohon istikharah kepada Allah. Apa arti istikharah? Istikharah itu bukan mau nikah doang, ya. Mau nikah dilamar orang istikharah. Enggak, mau nulis kitab istikharah. Saya mau kuliah ke Jakarta atau ke Mesir, itu istikharahnya 3 bulan. Terpilihlah, dari tadinya nafsu sekali mau ke Timur Tengah, hilang, hambar saja. Ternyata ada hikmahnya. Di masa-masa kami kuliah terjadi konflik luar biasa yang disebut Arab Spring.